Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Vina Daltasari, BP 181055-1007, jurusan Manajemen Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan karir, yaitu pembelajaran MSDM. Pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi seiring penambahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan mental pegawai telah berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah organisasi yang terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Faktor-faktor mempengaruhi pengembangan karir yaitu 1. Prestasi kerja, 2. Exposure, 3. Jaringan kerja, 4. Kesetiaan terhadap organisasi, 5. Pembimbing dan sponsor, 6. Peluang untuk tumbuh. 1. Prestasi kerja merupakan komponen yang paling penting untuk pengembangan karir yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorang karyawan. 2. Exposure. Manajer atau atasan memperoleh pengenalan ini terutama melalui kinerja dan prestasi karyawan, laporan tertulis, presentasi lisan, pekerjaan komite, dan jam-jam yang dihabiskan. 4. Kesetiaan terhadap organisasi. Level loyalitas yang rendah merupakan hal yang umum terjadi di kalangan lulusan perguruan tinggi terkini yang disebabkan ekspektasi terlalu tinggi pada perusahaan tempatnya bekerja pertama kali sehingga seringkali menimbulkan kekecewaan. 5. Pembimbing dan sponsor. Adanya pembimbing dan sponsor akan membantu karyawan dalam mengembangkan karirnya. Pembimbing akan memberikan nasihat-nasihat atau saran kepada karyawan dalam upaya pengembangan karir. Pembimbing berasal dari internal perusahaan. Yang keenam, peluang untuk tumbuh. Karyawan hendaknya diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan melanjutkan pendidikannya. Tujuan pengembangan karir. 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. 5. Membuktikan tanggung jawab sosial. 6. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. 8. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. 9. Mengiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. 10. Mengiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Selanjutnya, modal pengembangan karir. 1. Modal siklus hidup yaitu merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. 2. Modal berbasis organisasi yaitu modal pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir. Tetapi di dalam modal ini juga dijelaskan dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. 3. Modal pola terarah. Selanjutnya, peran pengembangan karir. 1. Peran individu yaitu terimalah tanggung jawab untuk karir Anda sendiri, taksirlah minat, keterampilan, dan nilai Anda, carilah informasi dan rencana karir, bangunlah tujuan dan rencana karir, manfaatkanlah peluang pengembangan. 2. Peran manajer. Berikanlah umpan balik kinerja yang tepat waktu, berikan dukungan dan penilaian pengembangan, berpartisipasilah dalam diskusi pengembangan karir. 3. Peran organisasi. Komunikasi misi, kebijakan, dan prosedur. Berikan peluang pelatihan dan pengembangan. Berikan informasi karir dan program karir. Contoh konkret dalam pengembangan karir. Iron Ray, seorang managing direktur Multitele Indonesia, menjelaskan bagaimana membangun sistem pengembangan karir di dalam organisasi.
1. Tentukan dulu filosofi perusahaan mengenai bagaimana seorang karyawan dapat mengembangkan karirnya di perusahaan. Misalnya, 1. Apakah dasar atau kriteria bagi karyawan untuk naik jabatan maupun pindah bagian di dalam perusahaan? Kriteria ini bisa beragam, misalnya prestasi kerja karyawan selama beberapa tahun terakhir, seberapa jauh karyawan memenuhi kebutuhan kompetensi dan kualifikasi. Dari posisi tujuan, tersedianya posisi tujuan, kesamaan jenis usaha, dan lain-lain. 2. Tentukan apakah perpindahan bagian dapat dilakukan pada setiap tingkatan jabatan atau dibatasi. Misalnya, hanya pada tingkat karyawan, pemula atau junior, dan tingkat manajemen saja. Berapa kali seorang pegawai dapat pindah bagian? Beberapa organisasi membatasi pergerakan antar bagian hanya terjadi pada tingkat awal dan senior, sementara yang lain tidak membatasi. Dalam konteks perusahaan yang banyak ragam kegiatan usahanya seperti di atas, tentulah dulu sejauh mana perusahaan ingin memberikan ruang gerak bagi karyawan dalam membangun karirnya di dalam organisasi. Bila sangat bebas terbuka, berarti perusahaan perlu membangun karyawan generalistis yang memiliki kompetensi untuk bekerja dan berbagai ragam kegiatan usaha. Sementara bila dibatasi seperti, berarti perusahaan cenderung akan fokus membangun karyawan yang berfokus pada bidang usahanya atau kombinasi di antara keduanya. Pilihan model yang ada akan memberikan implikasi pada fleksibilitas karyawan dalam membangun karirnya, perencanaan tenaga kerja, maupun investasi di perusahaan di dalam mengembangkan kemampuan karyawannya. 1. Bangun peta pergerakan atau pengembangan karir jabatan-jabatan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada langkah 1 tadi. Untuk memberikan ruang lebih besar bagi karyawan dalam membangun karirnya di dalam organisasi, beberapa organisasi membangun apa yang disebut dengan dual career atau multiple career track, yaitu jalur karir manajerial atau struktural dan jalur karir non-manajerial atau spesialis. Jalur karir non-manajerial atau spesialis dibangun untuk memfasilitasi pengembangan karir bagi karyawan yang tidak tertarik menduduki jabatan manajerial. Tidak semua orang ingin menjadi manajer. Ada yang bahagia menjadi spesialis di dalam disiplin ilmu tertentu. Karena membangun peta karir relatif membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Fokuskan pembuatan karir map pada posisi-posisi relatif penting di dalam organisasi.